wa sadaqa rasulul kirim. Hadirin sidang salat Idul Adha 1441 Hijriah, warga kompleks Grand Lotus yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebahagiaan selalu pada pagi hari ini dan selamanya seterusnya selama kita hidup di atas bumi dan sampai nanti kita kembali ke dalam bumi, baik dia muslim maupun non muslim. Maka ketika menjadi sebuah satu kesatuan warga, maka di antara kita adalah harus saling menjaga interaksi ukhuwah maupun persatuan dan kesatuan. Kita berdasarkan kesatuan negara Republik Indonesia, bahwa ketika kita menjadi sebuah umat manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan satu jenis manusia, tetapi jenis-jenis manusia beragam berada di atas muka bumi, baik dia secara kelamin, ada wanita, ada laki-laki, maupun dari suku, ada suku Bugis, ada suku Sunda, ada suku Jawa dan yang lain-lainnya, atau mungkin batas-batas teritorial negara, ada Indonesia, ada tetangga kita Malaysia, Brunei, Australia, Amerika dan yang lainnya. Itu merupakan sebuah kesatuan yang harus kita jaga. Jangan sampai di era yang sekarang penuh fitnah ini kita terpancing oleh sesuatu yang keruh karena semangat beragama yang tidak terkontrol, lisan tidak terjaga, jempol tidak terkontrol, mata tidak terarah. Akhirnya timbullah sebuah fitnah di mana anak bangsa menjadi keruh di antara satu sama yang lain. Permasalahan bangsa adalah permasalahan yang harus kita atasi secara bersama. Kita tidak boleh melihat agama muslim maupun non muslim. Ketika kita namanya Indonesia, maka kewajiban kita adalah menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Terlebih-lebih bagi umat muslim, NKRI adalah harga mati. Karena yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah bahwa Indonesia ini adalah dibanjiri oleh para darah syuhada, darah para mujahid yang harus kita jaga selamanya. Tetapi umat muslim juga tidak boleh merasa bahwa di atas segalanya, karena di sana juga ada orang-orang yang berjuang di luar Islam demi menjaga kemerdekaan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, dari ba'da maghrib sampai detik ini, mungkin nanti kita akan melakukan takbir munqayyad, takbir yang kuat secara qat'i sampai nanti di hari tasyrik terakhir. Jadi khatib mengingatkan bahwasanya takbir itu bukan hanya hari ini atau kemarin ba'da maghrib sampai selesai pemotongan hewan kurban, tidak. Ketika hari raya nahar atau idul kurban, maka takbir yang harus kita rutinkan adalah sampai hari tasyrik berakhir di hari ke-13 di ba'da asyar. Ketika ba'da asyar di hari ke-13 stop takbir. Jangan sampai hari ini pulang ke rumah takbir di stop, tidak. Kita adalah umat muslim. Tunjukkan bahwa kenapa harus ada takbir munqayyad, bahwa ini adalah syiar. Kenapa harus ada takbir? Karena yang harus kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Nahar, Idul Adha mengajarkan kepada kita adalah untuk saat ini itu minimal ada 3 poin. Poin pertama adalah yuk kita lihat Al-Quran. Nanti setelah kita hadir di sini, kita kembali ke rumah, ambil Al-Qurannya masing-masing. Atau mungkin kalau ada mushaf Al-Qurannya yang berdebu di rumah, siapkan kemoceng. Kalau tidak menetes air mata kita karena melihat mushaf kita di dalam lemari menjadi pajangan tidak tersentuh, maka pertanyaannya adalah di mana iman kita? Pertanyaannya adalah masihkah kita Islam hari ini? Coba kita tengok Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ini adalah fenomena yang sangat tepat hari ini Allah hadirkan sebuah bencana nasional, bukan lagi nasional tapi adalah internasional. Ada yang berbicara ini adalah konspirasi, tetapi terlepas dari itu semua, ini adalah sebuah bentuk evaluasi kita sebagai
manusia, terlebih-lebih sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini adalah ayat yang familiar. Mungkin kita sudah hafal ayat ini, tetapi ini adalah ayat yang sangat tepat untuk saat ini. Kalau kita hari ini sholat pakai masker, mau berangkat sudah wudhu dari rumah, jarak terpisahkan 1 meter kurang lebih, setengah meter kurang lebih, pakai hand sanitizer, minum obat-obatan atau misalkan sesuatu yang mampu menguatkan imunitas kita. Ingat, Al-Quran 1400 tahun yang lalu mengajarkan selain imunitas tubuh yang harus kita jaga, tetapi adalah imanitas ruhiyah kita. Ada imunitas dan juga ada imanitas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman. Qu, ada waw di situ. Ada waw, ada alif. Jadi kalau situ ada qu, ada waw, ada alif, itu hum. Kalian. Kum, kalian. Hum, mereka. Tidak sendiri, tidak berdua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman. Di CGL, di Sepatan Timur, di Pasar Kemis, di Tangerang, di Bekasi, di Bogor, di Jakarta, di Indonesia, di luar negeri. Ku anfusakum, jaga dirimu. Kalau dengan makhluk yang kecil saja, tidak terlihat oleh kasat mata, harus membutuhkan alat, kita takutnya luar biasa. Takut terserang, takut terkena penyakit, kemudian kita sesak napas, kena pneumonia, kemudian masuk rumah sakit, isolasi 14 hari, tidak boleh dijenguk oleh keluarga, anak saudara, kakek, nenek, segala macam tidak boleh menjenguk kita. Ku anfusakum, Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita isolasi mandiri. Ku itu kita artikan sekarang adalah isolasi mandiri, karantina mandiri, lockdown. Bukan hanya hidung kita, mulut kita yang di lockdown, tetapi adalah imanitas kita di lockdown. Wajib hukumnya imunitas keimanan kita di lockdown oleh hal-hal yang akan menyebabkan keimanan kita rontok, terserang virus-virus duniawi yang begitu luar biasa tarikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ternyata selain diri sendiri, wa ahlikum, keluargamu, ada anakmu, ada istrimu, ada suamimu, ada ayahmu, ada ibumu, ada kakekmu, ada nenekmu, keluarga kita, sekitar kita, masyarakat kita. Tidak boleh diam. Lihat di sini aja ya Pak Yo. Saya sudah soleh, tetapi kita tidak bisa menganggap kesolehan kita itu akan menjadi peluang masuk surga. Tidak, kalau kita cuek terhadap sekitar kita, anak kita. Hari ini tarikannya luar biasa, hadirin. Bagaimana kita lihat di medsos, ada seorang anak SMP untuk mendapatkan kuota gratis belajar online, dia harus menjual diri. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab keluarganya? Tidak. Bagaimana kalau keluarganya memang tidak mampu membelikan kuota online, daring, terus kemudian di mana tetangganya? Apakah kita tidak berdosa? Sungguh itu adalah berdosa. Kita membiarkan sekitar kita terus terkena virus-virus seperti itu. Virus keimanan lebih berbahaya daripada virus corona. Kalau virus corona kita terserang, naudzubillah min dzalik, semoga warga CGL dan semuanya bangsa Indonesia terbebas dari virus corona dan negeri-negeri muslim. Amin. Kalau virus corona kita menyerang kita, kita masuk rumah sakit 14 hari, mungkin tidak tertolong, selesai hukumnya di dunia. Kalau dia taat, dia akan selamat di akhirat. Kalau dia tidak taat, lebih parah, hadirin. Maka di hari nahar ini, di hari yang berbahagia ini, hari nanti kita akan memotong hewan sembelihan, kita akan mengorbankan. Maka hari ini khotib mengingatkan diri khotib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kita untuk berkorban, menyembelih segala macam hawa nafsu kita yang buruk.
hewan yang buruk. Sapi Hari ini yang kita buruk. menyembelih hewan kurban. Lalu bagaimana saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain? Mana untanya? Mereka bukan lagi hewan kurban yang disembelih, Untanya mana? tetapi ada jiwanya yang disembelih. Bagaimana kita lihat di Palestina? Bagaimana kita lihat di Suriah? Bagaimana kita lihat di Rohingya? Kalau saat ini para dai, para ustadz tidak pernah menyampaikan hal penyadaran terhadap saudara-saudara kita, maka hari ini khotib mewakili para dai yang lainnya, saudara-saudara khotib dan saudara kita semua, maka hari ini Idul Nahar, hari raya berkurban, selain hari berbahagia adalah hari ini adalah harus mengingatkan kita kepada Palestina, harus mengingatkan kepada Rohingya, harus mengingatkan kepada Fatani, harus mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang hari ini tertindas secara kemanusiaan. Karena dalam hal kemanusiaan tidak harus kita menjadi seorang muslim, Nanti kalau kamu muslim maupun non muslim. Ya udah, nanti Maka juga dipotong. ketika urusan dengan kemerdekaan orang lain, maka harus bersatu padu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hari ini mari kita bersemangat. Jangan sampai kita hari ini selesai terus kemudian kita selesai tidak lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selain tadi harus kita isolasi mandiri, lockdown secara keimanan. Yang kedua adalah kita harus tobat. Kita harus tobat. Jangan sampai corona ini datang, mungkin salah satunya adalah yang menjadikan penyebab ini belum keluar dari Indonesia adalah dosa kita. Sok, Atau mah kalau aku megang coba khotib rekamannya, mengingatkan, kamu mengajak nggak kepada gangguin. hadirin sekalian. Emang aku nggak punya Sudahkah di antara Jadi kamu jangan gangguin. jamaah sekalian sepekan ini menyentuh Al-Quran, Al-Quran. membaca Al-Quran? Kalau tangan kita tidak mampu menyentuh Al-Quran, kalau mata kita tidak mampu menatap Al-Quran, kalau lisan kita tidak mampu membaca Al-Quran dalam sepekan kemarin sampai hari ini, itu salah satu sebab juga corona kenapa belum pergi dari kita. Kita jaga jarak dengan manusia, tetapi jangan sampai kita jaga jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu negeri, suatu desa, suatu bangsa, suatu komplek amanu, bertakwa, wattaqau, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, sungguh la fatahna, la sungguh akan cepat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, alaihim barakatun minas samai wal ard, akan turun berkah dari Allah Subhanahu wa taala dari langit dan bumi. Parah. Hari ini mungkin di CGL teman-teman jamaah sekalian tidak merasakan dampak corona, tapi coba keluar tengok tetangga kita di seberang jembatan sana, coba tengok, ada nggak hari ini yang menangis? Ada nggak yang semalam tidak makan? Ada nggak anaknya untuk membeli kuota daring itu tidak mampu? Ada nggak anaknya yang sakit tapi tidak mampu mengurus ke rumah sakit? Bukan urusan saya, tetapi kita adalah seorang muslim. Kalau kita beranggapan itu bukan urusan saya, ingat, ku anfusakum wa ahlikum naro, Anda, kita semua berdosa. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dimatiin, jangan. Enggak. Jamaah sekalian, Biarin. kenapa kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Kalau taala? ininya masih merah putih, Hari ini berarti masih khotib sampaikan tahu kalau sama jamaah sekalian bahwa latar nih. jam 3:30 tadi khotib mendapatkan kabar bahwa kakak kandung istri dari khotib yang berada di kota Bumi itu wafat hari ini. 2 pekan yang lalu khotib masih berbincang sama beliau, sehat segar. Tapi hari ini tadi dapat kabar jam 3.40 katanya sudah wafat di rumah sakit Bunda Sejahtera Kota Bumi. Pertanyaannya, adakah jaminan kita 2 minggu ke depan? Adakah kita jaminan 1 bulan ke depan? Adakah kita jaminan 1 tahun ke depan? Kita masih bisa menyebut nama Allah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, ketika lisan kita masih mampu mengucapkan takbir, mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kita adalah kecil. Sungguhnya kita adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kesempatan emas yang harus kita gunakan sekuat mungkin agar lisan ini terus mampu mengucapkan takbir, 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 kalimat thayyibah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita ada musola. Luar biasa. Musolanya udah luar biasa. Ayo, khotib berhusnuzon, semoga memang musola Grand Lotus ini adalah setelah nanti selesai dari bencana nasional COVID-19 ini, yang sempat berjamaah, yuk kita berjamaah. Jangan sampai kaki kita yang Allah berikan dua kaki ini normal, berat untuk menggerakkan kedua kaki kita ini untuk melangkahkan ke tempat sujud kita secara berjamaah. Maka jangan sampai nanti keranda diusung. Kita nggak mau ke musola, tetapi kita dipaksa oleh tetangga kita, saudara-saudara kita untuk berangkat ke musola, dan saat itu kita sudah terbujur kaku. Kalau hari ini dan ke belakang kemarin umur kita tidak disempatkan untuk bersedekah, untuk membaca Al-Quran, untuk bertilawah, mau sampai kapan kita akan seperti itu? Maka Yaumul Adha bukan hanya kita memperingati peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seperti ngorok. Tuh ada matanya. Tuh, hitam tuh. Itulah hitam tuh. Tuh. Itulah hitam itu loh, ada matanya tuh. Ya kan? Tuh, ya kan? Ya kan, Tan? Aku lihatnya. Lihat dari sini. Dari rekaman.